Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pesawat Twin Otter ditembak kelompok kriminal bersenjata di Nduga. Distrik Kiwirok belum aman, ratusan warga masih mengungsi di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Balap liar sekelompok pemuda di Mimika dibubarkan polisi dan tentara. Pesawat pengangkut sembako milik maskapai Sam Air Selasa lalu ditembak kelompok kriminal bersenjata di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga. Pesawat jenis Twin Otter yang dipiloti Farhan Fahri dan kopilot Reza Ariesta Ragainaga terbang dari Bandara Jayawijaya menuju Kabupaten Nduga. Ketika mendarat, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya memberondong pesawat berkali-kali dengan senjata api hingga ban pesawat pecah dan tangki bahan bakar bocor. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan Polda langsung mengerahkan aparat gabungan TNI Polri untuk mengamankan Bandara Kenyam. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa, baik pilot dan kopilot langsung dievakuasi ke Jayapura. Merapat ke bandara untuk memastikan adanya kekerasan. Ternyata betul di sana ada penembakan terhadap pesawat yang baru landing dari Kabupaten Jayawijaya ke Nduga. Ya, kemudian ada mengenai ban depan, kemudian mengenai tangki aftur, kemudian ada beberapa titik di badan pesawat. Namun dapat kami informasikan untuk 2 pilot dan kopilot dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dievakuasi oleh rekan-rekan kami dengan mobil Rantis langsung dibawa ke Polres Nduga. Kemudian Kapolres komunikasi dengan pihak bandara yang ada di Jayapura. Tadi sekira pukul 15.30 kedua awak pesawat, pilot dan kopilot sudah diterbangkan kembali dari Nduga menuju Jayapura. Memang sempat situasi agak tegang di sekitar bandara karena rekan-rekan kami yang ada di Nduga yang sedang melaksanakan pengamanan di sana, kemudian merapat dan memastikan dapat mengevakuasi, ya, karena begitu mendarat sudah di posisi parkir, ya, dari pesawat, petugas lagi buka pintu, ada rentetan. Hingga kini pesawat Sam Air tidak bisa melanjutkan penerbangan dan masih berada di Bandara Kenyam karena mengalami kerusakan parah. Sebelumnya pada 22 April lalu, kelompok kriminal bersenjata juga menembak pos Satgas Kodim Mupe Yonif 3 hingga mengakibatkan Pratu Marinisi Dwi Miftahul gugur dan Mayor Marinir Lilik Cahyanto terluka pada bagian bahu. Hendra melaporkan dari Nduga, Papua. Situasi di distrik Kiwirok hingga saat ini masih belum aman pasca penyerangan dan penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata September tahun lalu. 500 warga yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan hingga kini masih tinggal di rumah kerabatnya di Oksibil. Bupati Pegunungan Bintang Speyan Bidana mengakui hanya distrik Kiwiroklah yang hingga kini situasinya masih belum aman. Aparat gabungan TNI Polri masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Sudah kembali? Belum, masih ada di Oksibil, ada di distrik terdekat di Oklip dan di Okseban. Ada upaya kita negosiasi dengan kita bersaudara yang berseberangan. Di Wirok, di Oklika itu nanti anak-anak lokal yang sudah disiapkan untuk turun pelayanan. Jadi kemarin sudah raker dan sudah mulai bergerak untuk pelayanan kesehatan. Tapi untuk anak-anak semua kita ada sekolahkan di Oksibil. Anak-anak yang SMP, SD semua disekolahkan di Oksibil. Jadi mereka sudah ikut ujian yang di Oksibil semua.
Jumlah mereka saat ini ada berapa sih pengungsi Kiwirok ini Pak? Ya, kurang lebih 500 500 ya. yang ada di Oksibil dan sekitarnya. Berarti sampai saat ini pesawat belum bisa masuk ke Hanya Kiwirok saja, tapi di sekitar ibu kota saja. Kalau di kampung itu sudah masuk di Okpahing kemarin jadi masuk lewat sana. Nah, jalan. 13 September tahun lalu, kelompok kriminal bersenjata membakar fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, hingga kantor Bank Papua di distrik Kiwirok. Dalam insiden tersebut, kelompok ini juga membunuh seorang perawat, Gabriela Mailani, dan prajurit Satgas Pamtas Yonif 403 Pratu Ida Bagus Putu. 2 pekan kemudian, Barada Muhammad Kurnia gugur ditembak kelompok ini. Dan pada 22 Januari lalu seorang Brimob, Barada Resi Nugroho, juga menjadi korban kebrutalan KKB. Teror di distrik Kiwirok dilakukan KKB di bawah pimpinan Lamek Taplo. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua. Kasus pencurian ternak di Kerom Tengah marak terjadi. Polisi menangkap 6 pencuri sapi yang kerap kali beraksi di wilayah ini. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda. 2 pelaku ditangkap di Arso 10, sementara 4 pelaku lain ditangkap di distrik Skamto. Saat ini ke-6 pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kapolres Kerom AKBP Christian Air mengatakan kasus ini terungkap berdasarkan laporan warga yang kehilangan 5 ekor sapi. Pelaku mencuri sapi dengan cara menembak mati, kemudian memotong dagingnya hingga beberapa bagian, lalu dijual ke pedagang. Harga daging curian tersebut dijual Rp80.000 per kilogram. Terkait dengan pencurian sapi yang terjadi di Arso 3, Arso 1 dan Arso 6. Ada dari 4 tersangka, ada 4 LP, dan dari 2 tersangka ada 1 LP. Di mana untuk modus operandi dari pelaku, mereka terlebih dahulu melaksanakan survei di pagi hari, kemudian nanti di malam hari lihat situasi sudah aman, maka sapi yang jadi target tujuan itu dibunuh dengan cara ditombak, dan kemudian ada pelaku yang nanti akan memotong keempat kaki sapi, dan kemudian ada pelaku lagi yang akan melakukan menguliti, memisahkan bagian tulang dan daging untuk nantinya akan dijual. Pelaku mengaku uang hasil penjualan digunakan untuk membeli minuman keras. Pelaku dijerat pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. Polisi masih terus menyelidiki kasus pencabulan terhadap salah satu anak asuh di panti asuhan Timika. Saat ini polisi telah menahan 2 orang berinisial AL dan BH yang diduga bertanggung jawab dalam kasus ini. Kasus pencabulan ini membuat geger warga. Warga yang kesal mengamuk lalu merusak panti asuhan. Kapolres Mimika meminta warga agar tidak bertindak anarkistis dan menyerahkan kasus tersebut kepada polisi. Dengan pencabulan, ya pun sudah kita lakukan langkah-langkah termasuk penetapan tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Kemudian toh pun muncul lagi laporan SP yang baru, yaitu pun mau tidak mau harus kita tindak lanjuti. Makanya itu mungkin pada kesempatan ini juga saya sampaikan, saya himbau juga kalau memang ada kejadian-kejadian seperti itu, ya jangan mengedepankan ini. Kalau memang sudah ditangani pihak kepolisian, mari kita ikuti prosesnya. Tidak usah mengambil langkah-langkah yang akhirnya malah bisa merugikan diri sendiri, orang lain maupun yang pasti komandan, tindakan kemarin pengerusakan itu tetap diproses hukum. Karena sudah ada laporannya. Kasus pencabulan di salah satu panti asuhan di Timika ini membuat heboh. Salah satu pengasuh panti asuhan diduga mencabuli anak asuh berusia 13 tahun. Tersangka juga diketahui merupakan suami pemilik panti asuhan. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan.